Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Devri Lugas Hidayat dari kelas TI 23C4 dengan NIM 312310272 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Oke, di sini saya akan membuat video ya. Mungkin pemaparan sedikit tentang project yang saya buat. Project ini merupakan tugas dari mata kuliah pemrograman visual desktop. Jadi ibu dosen Bu Isma ini membuat tugas yaitu program form input mahasiswa dengan menggunakan database. Nah, untuk database-nya sendiri saya beda dari yang lain karena sekaligus belajar ya menggunakan MySQL dan juga ODBC. Jadi untuk ODBC sendiri tuh kayak istilahnya tuh yang menjembatani ya antara aplikasi ini Visual Studio atau VBNet dengan database MySQL. Nah gitu teman-teman untuk secara singkatnya. Nah kalau kalian ingin menggunakan ODBC downloadnya yang versi 32 bit karena VBNet ini build-nya ini menggunakan 32 bit, jadi kita harus sinkron ODBC nya itu menggunakan yang 32 bit juga. Nah kalau kalian sudah download dan install maka akan terinstall di folder ini, biasanya di local disk kalian, kemudian di Windows dan di dalam folder siswa 64. Oke, kita cari ya ODBC, biasanya .x dia. Nah ini kita run as administrator. Oke teman-teman, perhatikan di sini saya akan konfigur dari sistem DSN nya. Nah ini sudah saya buat yang 32 bit ya, karena kemarin saya coba yang 64 bit ini error karena tidak sinkron dengan build yang ada di VBNet. Oke, untuk konfigurasinya mungkin bisa lihat di sini teman-teman. Nah untuk DSN-nya, data source name-nya ini kalian bebas mau kasih nama apa aja. Oke, untuk deskripsinya mungkin kosongin aja ya teman-teman. Kemudian API server ini localhost dan portnya ini udah otomatis akan terisi. Untuk usernya ini root, ini kalian isi sendiri, dan database-nya nih yang penting ya teman-teman. Jadi kita harus buat database terlebih dahulu. Nah di sini saya sudah membuat database-nya ya. Nah ini namanya DB mahasiswa. Untuk strukturnya sangat simpel ya teman-teman, hanya ada 4 tabel. Nah ini udah ada data yang saya upload karena kemarin sudah trial, tadi udah trial aplikasinya. Nah kalian jadi harus buat database ini dulu, kemudian kalian konfigur ini, konfigur DSN. Nah harus pilih, kemudian kita tes, harus connection sukses. Nah ketika sudah sukses kita oke, udah nggak usah diapa-apain, langsung oke, langsung kita masuk ke Visual Studio 2010 nya. Oke, untuk visual ini di sini saya tidak memakai elemen satu persatu ya, jadi nggak tarik tempel karena membutuhkan waktu yang lama, apalagi kita harus mengatur properties di sini ya teman-teman. Wah ini kalau diwaktukan ini sangat memakan waktu yang lama ya teman-teman, apalagi ketika kita harus setting lebarnya, panjangnya, kemudian paddingnya, kemudian
ukurannya, size-nya, dan macam-macam, ini sangat tidak efektif. Ya mungkin teman-teman yang baru belajar, baru pertama kali ngulik Visual Studio 2010 ini mungkin nggak apa-apa, langsung tempel tarik dari apa namanya, elemen-elemen yang ada di sini, ya kan. Nah, tapi di sini saya langsung menggunakan code dengan bantuan AI pasti ya, karena sangat susah untuk coding manual. Ya, pasti dengan bantuan AI, ChatGPT. Nah, untuk foldernya di sini ada dua doang, teman-teman. Yang pertama form1VB default dari projectnya ini, kemudian ada modul koneksi VB. Jadi ini modul yang saya buat untuk menyinkronkan antara fungsi code logika yang ada di form1VB dan sinkronkan dengan ODBC tadi, juga dengan database-nya. Nah, ini DSN yang kita buat tadi kan ini. Nah, itu yang kita panggil di ODBC untuk connection-nya. Itu teman-teman. Nah, untuk struktur code-nya sendiri mungkin secara singkat aja ya. Di sini sudah saya buat komponen. Jadi, nah ini simple ya teman-teman kalau langsung coding, nggak perlu atur manual di sini. Jadi kita kalau udah hafal strukturnya, hafal sintaknya, kita nge-prompt di AI maunya seperti apa, langsung jadi teman-teman. Ya pasti ada error sedikit, itu tergantung teman-teman nanti gimana ya. Nah, kayak ini contoh untuk colornya, ya kan kita nggak perlu atur manual di sini. Kemudian size-nya, ya kan, untuk font stylenya kita pilih aja langsung, ya kan. Nah, untuk paddingnya, white height-nya di sini udah lebih simple kalau menurut saya di langsung coding. Oke, struktur ini udah nggak usah lama-lama, kita langsung debugging. Nah, ini mungkin untuk trial tadi ya, kita hapus saja. Nah, oke, di sini ada header form input mahasiswa. Di sini ada text box, kemudian ada button. Nah, kotak ini adalah grid view, di mana grid view ini menampilkan output yang dihasilkan dari user input database. Nah, jadi user input database, user input NIM, nama, dan prodi, kemudian disimpan, diupload ke database MySQL, maka akan keluar outputnya di grid view ini teman-teman. Tuh, nah kemudian di bawah ini sesuai permintaan dosen, dari formnya ini ada yang namanya binding navigation. Jadi sebenarnya fungsinya simple ya teman-teman, binding navigation. Jadi untuk navigasi dari database yang sudah tampil. Sebenarnya bisa manual, kita klik nanti ya saya contohkan, tapi mungkin ya agar terlihat lebih rapi ketika datanya yang di input dan outputnya ini banyak. Kalau mungkin 1, 2, 3 sampai kehitung jari masih bisa kita manual, tapi kalau sudah banyak kan repot. Oke nih, kita langsung saja ya. Nama Devri Bugas Hidayat prodi. Nah, untuk prodinya sendiri saya mengambil data dari prodi yang ada di UPB, walaupun nggak semuanya ya. Nah, kita simpan, data disimpan. Oke teman-teman. Nah, kalau kita mau ngedit gimana, misalkan kita salah masukin prodi atau salah masukin nama, tinggal kita klik ini. Nah, udah kita perbaiki dulu nih. Misalkan saya mau oh ternyata harusnya prodinya di teknik hasil pertanian. Nah, kita edit.
Nah, data diupdate, ya kan? Kalau kita simpan, misalkan akan error karena data ini udah disimpan dan disimpan lagi, maka akan terjadi double looping ya teman-teman. Memanggil, menyimpan. Nah, itu akan bentrok di database-nya, maka akan error. Nah, seperti ini. Jadi kita edit. Oke, gimana kita mau nambahin lagi? Oke, kita batal. Kemudian kita tambahin. Misalkan apa ya? Sumanto. NIM-nya ya. NIM-nya 00000. Namanya Sumanto L Diablo. Prodinya kita teknik lingkungan aja, kita simpan. Nah, akan muncul ya. Oke, nah ini baru ada untuk binding navigationnya. Nah, sebenarnya simpel begini ya teman-teman. Nah, kalau kita mau nyari misalkan satu, nah seperti ini. Kalau kita klik manual bisa sebenarnya teman-teman. Tuh. Jadi mungkin ini untuk ketika data banyak kita nggak perlu repot-repot nyari scroll ke bawah. Oke, kita hapus Sumanto karena berbahaya ya teman-teman. Oke, udah gitu aja. Projectnya sudah berjalan menggunakan VBNet dengan database MySQL yang dijembatani oleh ODBC. Oke, sekian project dari saya dan video pemaparan singkat ini. Mungkin kalau ada penjelasan yang kurang lengkap dan belibet mohon dimaafkan karena bukan suhunya. Oke teman-teman, baik segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.